Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 presentasikan apa itu pencemaran air. Simak videonya ya. 70 dari 100% permukaan bumi adalah perairan. 70 dari 100% cairan yang membentuk manusia adalah air. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa air adalah komponen yang paling penting bagi lingkungan dan makhluk hidup. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Pencemaran air dapat merujuk pada masuknya zat-zat berbahaya atau bahan polutan yang dapat merubah kualitas air dan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Jenis-jenis polutan pencemaran air 1. Limbah domestik atau rumah tangga. Contoh limbah domestik adalah air deterjen atau air sisa cucian sabun. 2. Limbah industri yang membuang limbah secara ilegal adalah penyebab utama pencemaran air. 3. Insektisida dan pestisida. Air yang terkontaminasi pestisida menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan akuatik. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air, itu tidak dikarenakan oleh manusia saja, tetapi bisa karena lingkungan yang ada di sekitarnya. Penyebab terjadinya pencemaran air itu ada 5. Yang pertama adalah sampah. Penyebab pertama dari pencemaran air adalah karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan mengenang di air. Yang kedua ada limbah pabrik. Banyak jenis industri pabrik yang menghasilkan limbah pabrik tekstil, kertas, cat, farmasi, baja, dan dari kegiatan manusia sehari-hari yang tentu menghasilkan sampah. Yang ketiga ada senyawa anorganik. Pencernaan air ini yang diakibatkan oleh senyawa anorganik biasanya berupa logam yang didegradasikan atau dicerna oleh mikroorganisme. Yang keempat adalah ada senyawa organik. Pada senyawa organik ini dapat berupa pestisida hingga limbah minyak. Kandungan zat kimia ini tentu saja berbahaya apabila air tercemar tersebut dikonsumsi oleh manusia. Yang kelima ada endapan tanah. Pengaruh dari lingkungan sekitar yang berupa tanah atau lumpur dari erosi terutama di sungai yang berdekatan dengan gunung meletus. Pasti airnya akan tercemar oleh sisa-sisa material yang dikeluarkan oleh gunung tersebut. Berikut adalah beberapa tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencemaran air. 1. Penetapan kebijakan dan regulasi. Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup termasuk pencemaran air. Yang kedua, ada pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari air. Yang ketiga, ada program pengelolaan sungai. Pemerintah melaksanakan program pengelolaan sungai untuk menjaga kebersihan dan kualitas air sungai. Yang keempat, ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga melakukan program edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air dan menghindari pencemaran. Hal ini dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dan yang kelima, ada penerapan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah Dan dampak pencemaran air terhadap lingkungan. Dampak dari pencemaran air diantaranya adalah 1. Penurunan kualitas lingkungan. 2. Pemekatan hayati. 3. Mengganggu keindahan wilayah dan mempercepat proses kerusakan benda. Banyak zat pencemaran air limbah akan mengakibatkan menurunnya kadar oksigen terlalu dalam air, sehingga dapat mengakibatkan kehidupan dalam air. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, tifus, hepatitis, dan penyakit berbagai lainnya. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika tidak dikendalikan langsung. Saya akan menjelaskan tentang solusi penanggulangan air. 1. Pembuatan kolam sterilisasi. Di kolam sterilisasi ini, air limbah diolah secara alami.
pencemaran air melibatkan serangkaian tindakan untuk mencegah masuknya zat-zat pencemar ke dalam sumber air. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air. Yang pertama, pengolahan limbah. Mengelola limbah industri dan pertanian dengan baik, termasuk pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Kedua, pengaturan penggunaan pupuk dan pestisida. Menggunakan pupuk dan pestisida secara bijaksana serta memperhatikan dosis yang tepat untuk mengurangi pencemaran air. Yang ketiga, ada perlindungan zona resapan air. Memelihara dan mengelola dengan baik zona resapan air untuk mengurangi resiko pencemaran air tanah oleh limbah domestik, industri, atau pertanian. Nah, ternyata pencemaran air ini terjadi juga di lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah di Sungai Citarum. Dan Sungai Citarum ini sudah dinobatkan menjadi sungai paling tercemar di dunia. Hal ini dikarenakan tingginya pertumbuhan penduduk, banyaknya peternakan, banyaknya sektor pertanian, dan banyaknya pabrik-pabrik di sekitar Sungai Citarum, dan kurangnya kesadaran masyarakat sehingga mereka banyak membuang sampah pabrik mereka, sampah peternakan, sampah limbah rumah tangga mereka ke Sungai Citarum langsung tanpa adanya peraturan khusus, dan mereka melanggar semua peraturan yang telah tersedia. Sehingga bukan hanya air yang tercemar, tapi juga udara akibat bau busuknya sampah dan tanah yang dialiri oleh air dari Sungai Citarum tersebut. Bukan hanya air yang tidak mereka bisa konsumsi, tidak bisa mereka gunakan, tapi air tersebut juga, sampah tersebut juga merusak ekosistem yang ada di air dan di sekitar Sungai Citarum tersebut. Teman-teman, ternyata pemerintah terus menggelorkan, terus menggencarkan program-program mereka untuk Sungai Citarum ini. Dan salah satunya yang paling terbaru adalah Citarum Harum yang digencarkan dari tahun 2018 dan disokong penuh oleh Presiden Jokowi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pencemaran air di Sungai Citarum dan mengembalikan ekosistem Sungai Citarum seperti semula. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini bahwa air merupakan salah satu komponen paling penting bagi lingkungan dan makhluk hidup. Dan pencemaran air tidak luput dari berbagai kegiatan manusia yang menghasilkan limbah. Dan tentu saja pencemaran air ini berakibat fatal bagi lingkungan dan makhluk hidup, khususnya manusia yang menghasilkan limbah itu sendiri. Dan teman-teman, jadi penting bagi kita untuk mempelajari hal tersebut guna memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia di masa depan. Terima kasih.